Pionir, mau nggak cair 4,8 M satu koin Pi-nya? Nih ada orang ya yang siap menjembatani agar Pi kalian itu menjadi uang. Kita simak ya. Koin saat ini adalah 4,8 miliar. Nah itu nanti karena kita tinggal di Indonesia, regulasinya menggunakan rupiah. Nah saya hanya menjembatani para pionir untuk Pi-nya bisa dibarterkan. Kita akan bantu menjadi USDT. Silahkan nanti teman-teman di training diarahkan sama admin di seluruh Indonesia untuk di withdrawkan ke Indodax, toko kripto atau Pintu dan menjadi mata uang rupiah. Bisa dikirim ke rekening masing-masing, bisa ke wallet, dan intinya langsung teman-teman bisa gunakan begitu. Nah itu ya yang disampaikan oleh Pak Fauzan ya. Jadi yang saya tahu ini nama akunnya ini Pak Fauzan ya. Cari aja di TikTok Fauzan Pi Network, akan muncul, cari yang wajahnya seperti ini ya. Jadi Pak Fauzan ini setelah saya pantau-pantau, saya lihat-lihat begitu aktif dan masif sekali ya, sampai membuat PT namanya PT ENS ya, kalau nggak salah PT ENS sudah berdiri, dan beliau ini siap menjembatani ya para pionir untuk merupiahkan atau membarterkan koin Pi-nya kalau sudah open minded nanti. Nah Pak Fauzan ini bukan satu-satunya orang yang memang sudah membuat PT ya, maksudnya niat ya, aktif dan masif sekali membuat PT. Namun ada juga PT-PT lain yang siap ya menjembatani para pionir. Wah, ini nih yang beda dengan komunitas cryptocurrency lainnya ya. Makanya Pi Network ini berbeda ya. Ada yang ngotot Pi Network ini bukan cryptocurrency, Pi Network ini mata uang digital ya. Jadi apa sih yang membedakan komunitas ya Pi Network dengan cryptocurrency lainnya? Lihat aja gitu ya. Kebanyakan ya para pionir di Indonesia yang aktif, yang masif itu bapak-bapak dan emak-emak gitu ya. Bapak-bapak dan emak-emak. Yang muda-muda ini masih belum kelihatan ya. Kebanyakan saya lihat di video-video adanya kopdar, adanya kegiatan barter, itu full dipenuhi oleh bapak-bapak yang sudah berumur dan emak-emak gitu ya. Itu benar-benar ya mengalahkan anak-anak muda. Ya, jadi ada sampai banyak yang komen, ini saya heran dengan dengan Pi Network ini ya. Kenapa ya kebanyakan yang anggotanya, para pionirnya ini emak-emak dan bapak-bapak semua gitu, yang sudah berumur semua gitu ya. Nah jadi memang faktanya seperti itu, tapi jangan diragukan lagi ya semangat dari bapak-bapak dan emak-emak ini. Bayangkan aja ya, nih dilihat ya. Bayangkan aja, ini yang paling aktif melakukan kopdar, habis itu melakukan kegiatan barter ya untuk mendukung harga GCP 314.000 alias 4,8 M. Ya ini mama dan bapak-bapak dari daerah Makassar, Sulawesi, kebanyakannya itu. Bisa dilihat ya. Jadi sekalian diadanya kopdar, sekalian diadakan kegiatan barter ya. Jadi banyak yang bebas ya, ada perabotan, ada makanan ya sesuai di video. Jadi memang untuk mendukung harga GCV tersebut. Ya jelas dong, misalkan satu bungkus nasi 0,000001, jadi nolnya banyak. Nah gitu ya. Jadi pokoknya menganut sesuai kesepakatan harga GCV itu. Nah, ini menurut saya ini yang membedakan ya Pi Network dengan cryptocurrency lainnya. Komunitasnya itu loh, Bos. Ya, komunitasnya itu solid, bayangin ya. Udah dari 2019 ya kan, sekarang mau 2025, hampir 5 tahun lebih ya kan ini komunitas ya, belum mendapatkan apa-apa tapi tambah solid ya. Apalagi emak-emak sama bapak-bapaknya ini tambah solid, tambah besar ya. Dan itu nggak hanya di Indonesia saja, bro ya. Jadi di luar negeri pun itu kalau kalian lihat ya, kegiatan kopdar itu ya di Cina ya, orang-orang luar lah, di Cina, di Afrika gitu ya, banyak yang melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, karena memang Pinet ini kan internasional ya, bukan buatan lokal di sini. Nah bagaimana nih ya para pionir ya. Kalau saya tetap dukung saja lah ya.
harga 4,8 M saya dukung saja, tetap mendukung, dan apa namanya, tanpa perlu sesumbar ke yang lainnya yang nggak tahu menahu tentang Pinet ya. Karena kalau saya sesumbar, saya coba meyakinkan orang yang nggak tahu menahu ya, yang nggak paham tentang beginian, jelas saya akan dikatain stres ya, jelas saya akan dikatain halu. Jadi cukup dukung saja ya, disemogakan semoga harga segitu. Nah yang penting kan sekarang masalahnya nanti Desember ini bakalan open minded atau tidak. Nah ya jadi apa namanya, emak-emak dan bapak-bapak ini loh ya, saya sampai heran. Coba komen di bawah ya, ini ya, para pionir emak-emak dan bapak-bapak yang semangat. Saya lihat dari sekian banyak video ya yang ada kegiatan kopdar atau melakukan barter membarter, itu kebanyakan emak-emak dan bapak-bapak yang sudah berumur. Yang muda-mudanya ini kemana ini, macam saya ini ya kan. Pasti di bawah ini, wah ini yang muda-muda males ini gini-gini ya. Bukannya males ya. Jadi karena memang ya beda ya. Jadi yang muda ini lebih sibuk ya, lebih sibuk untuk ke ini ya, di lapangan ya. Kalau saya kan lebih sibuk cari yang nyata-nyata dulu, yang langsung menghasilkan ya. Kalau yang tua-tua kan sudah pada istirahat, mungkin ya anak-anaknya udah mentas semua ya, udah menikah semua, jadi udah tinggal menikmati masa tua. Semangat di beginian ya monggo, wajar. Nah ya, jadi apa namanya, ini juga sudah banyak sekali ya, benar, di tiap kopdar itu pasti di tiap daerah sudah banyak sekali orang-orang yang sudah membuat PT yang siap menjembatani, misalkan barter dengan motor, barter dengan mobil. Nah itu mau percaya atau tidak, tapi itu sudah ada ya yang melakukan yang mulai merintis, memproses ya pembuatan PT untuk menjembatani seperti ini. Nah masalahnya bisa nggak nih di Indonesia ini ya dibolehkan regulasinya melakukan barter koin Pi dengan motor, mobil atau alat elektronik lainnya. Nah ini masalah PT Indo Pinetmart ini ya, bahkan dia bisa ya berdonasi umroh dan pendidikan. Tambah itu lagi ya PT Indo Pinetmart ini ya, selain menguangkan atau membarterkan koin-koin Pi Anda. So kita ikuti saja ya. Menurut saya ini semakin kesini semakin menyambut ya harapan tinggi open minded 2024. Para pionir Indonesia bener-bener luar biasa, gak kalah dari luar ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu menahu tentang Pi Network ya, jangan heran ya begini adanya bos. Itu yang membedakan ya pionir dengan komunitas cryptocurrency lainnya.